Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa natubu ilaihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma yassir wa la tu'assir. Wa inna taysira kulli 'asirin 'alaika yasir. Amin. Ya Rabbal Alamin. Didoakan mudah-mudahan semuanya sentiasa di bawah perlindungan taufik hidayah Allah Subhanahu wa taala. Diberi kesehatan jasmani dan rohani. Dijauhkan daripada musibah, sama ada musibah dunia, lebih-lebih lagi musibah agama. Mudah-mudahan perjumpaan kita malam hari ini bagi menyambung kuliah usrah mingguan kita memberikan kita manfaat untuk kita memahami lebih banyak lagi tentang perkara-perkara yang berkaitan dengan peraturan agama kita yang mengatur segala aspek kehidupan. Karena tidak ada aspek kehidupan kita di dunia dan juga kelak di akhirat yang tidak diatur, tidak disentuh, tidak dibicarakan oleh Islam. Tujuannya ialah satu, agar apapun yang kita lakukan di dunia ini, perbuatankah, ucapankah,
maupun apa yang kita nak tinggalkan di dunia ini, perbuatankah, ucapankah, idea, pemikirankah, agar ianya selari, sesuai, sejalan dengan apa yang Allah kehendaki. Karena sedia maklum, hanya apabila kita telah menjalani kehidupan, mulai daripada yang sebesar-besarnya hingga yang sekecil-kecilnya, selari sesuai dengan apa yang Allah kehendaki, hanya dengan cara itu sajalah kita akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Dan untuk mencapainya, pertama kita kena tahu apa yang wajib kita buat, apa yang elok kita buat, apa yang wajib kita tinggal, dan apa yang elok kita tinggal. Selepas kita tahu, kemudian kita beramal dengannya. Itu saja. Mencari kefahaman dahulu, mencari pengetahuan dahulu. Mana yang mesti dibuat, mana yang elok dibuat, mana yang mesti ditinggal, mana yang elok ditinggal. Kemudian beramal dengannya. Itu saja. Nah, kerana agama kita ini sebagai cara hidup, dan tidak ada sesuatu yang ada kehidupan ini yang tidak dibicarakan oleh agama, karena agama mengatur segala-galanya, maka tentulah tidak ada masa yang boleh kita lepaskan begitu sahaja tanpa kita gunakan, tanpa kita manfaatkan untuk memahami agama. Agar kemudian kita dapat melaksanakannya, menjalankannya dengan sebaik-baiknya. Jamaah yang dirahmati sekalian, selesai sudah tajuk kaitan dengan niyahah, dan tajuk itu yakni makna berkaitan dengan perkara yang mesti ditinggalkan. Tinggal lagi kita beramal. Malam hari ini kita akan bertukar tajuk baru yang masih ada kaitan dengan kematian, yakni tentang ta'ziyah. Satu istilah ya yang biasa kita dengar, bahkan sudah menjadi bahasa Melayu kita, ta'ziyah. Tapi ingat, takziah sebenarnya bukan hanya budaya, dan memang bukan budaya. Sebenarnya takziah ini termasuk perbuatan yang diatur oleh agama, bukan budaya. Karena ianya perkara perbuatan yang diatur oleh agama, maka kita mesti tahu akan peraturannya.
Mana yang mesti dibuat, mana yang mesti ditinggal. Kembali pada itu. Kena buat, kena ikut apa kata yang empunya agama. Ini tajuk kita, takziah. Saya yakin semua telah mendapatkan nota yang saya hantar. Pengertian dan hukum takziah. Ya, dan apa saja yang berkaitan dengannya. Masih kaitan dengan kematian. Yang saya kata tadi, dah jadi istilah Melayu, takziah juga ya. Pergi takziah. Walaupun ada orang kata pergi ziarah ke. Ziarah ke melawat. Melawat kematian ke, ziarah kematian. Takziah sebenarnya. Kenapa ini perlu kita pelajari, ya Mas sekalian? Karena saya melihat secara pribadi lah, apa yang dilakukan oleh sesetengah masyarakat Muslim kita negeri ini. Cara mereka mengamalkan takziah ini tidak menepati agama. Ya contohnya bila mendengar kematian, lalu hiruk pikuk dalam medsos, mengucapkan telah meninggal ni, saya ucapkan takziah, saya ikut tempat saya ucapkan takziah buat si keluarga fulan, takziah. Takziah ini bukan semacam ucapan, ya, kata takziah ini macam kalimat subhanallah macam itulah. Kalau saya kata, ya Mas sekalian, kalau kita kata saya mengucapkan tasbih, saya katakan tasbih, adakah saya dapat pahala? Tidak. Saya baru dapat pahala jika saya mengucapkan subhanallah, bukan mengucapkan kalimah tasbih. Saya kata, saya ucapkan tasbih, saya belum bertasbih. Saya baru dikira bertasbih bila saya katakan subhanallah. Saya ucapkan takbir, saya tidak dapat pahala. Saya baru mendapatkan pahala insya-Allah bila saya kata Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tapi kalau saya ucapkan takbir, ada takbir, tahmid. Saya ucapkan tahlil, saya dapat pahala. Kalau kita suruh kawan katalah, kawan, cobalah ucapkan tasbih. Kawan, coba katakanlah ucapkan tasbih. Takkan kawan itu kata tasbih, 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 tasbih. Tak dapat pahala. Ucaplah 100 kali ke ribuan kali tasbih, 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 tasbih. Tahmid, 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 tahmid. Takbir, takbir, takbir. Tak dapat pahala. Dapat pahala jika kita kata ucapkanlah tasbih, tahmid. Lalu orang tu kata, oh subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allah. Itu berdapat pahala. Nah, kalimah takziah tu macam itulah, macam tasbih. Saya ucapkan takziah. Apa takziahnya? Macam saya ucapkan tasbih, saya ucapkan tahmid. Nah, di sini sudah salah pemahaman. Nah, ini yang perlu kita fahami betul. Karena memang yang berlaku dalam masyarakat seperti itu. Bila dengar aja kematian, heboh saya tadi hiruk pikuk dalam medsos, media sosial atau sosmed, sosial media. Hanya itulah, telah meninggal ni, saya ikut ucapkan takziah kepada keluarga si, ya, saya ucapkan takziah, Al-Fatihah, kan biasanya begitu kan? Telah meninggal, saya ucapkan takziah pada ahli keluarga, Al-Fatihah. Ini bukan lagi agama, ini sudah jadi adat budaya.
Dan kalau dipercaya itu sebagai amalan agama, namanya menokok tambah agama, mengubah agama, lagi bahaya. Lagi bahaya. Mendengar kematian, saya ucapkan takziah, Al-Fatihah. Kalaulah itu dianggap agama, itu bahaya. Karena itu rekaan. Tapi kalau itu hanya dianggap adat, bagaimana mungkin kita mendengar kabar kematian seorang, tidak mengamalkan adat. Adat semenjak bila? Sedangkan itu diatur oleh agama. Ini saya merasa perlu untuk jamaskan untuk memahami sedikit perkara ini. Baik, saya bacakan dahulu di situ ada beberapa pengertian definisi yang diberikan. Apa pengertian takziah? Tengok ya. At-takziyatu, saya bacakan, mungkin boleh bagi baris yang tak boleh baca. At-takziyatu, ini bahasa Arab nih, takziahnya. Hiya at-tasliyah. Takziah itu at-tasliyah. Tasliyah itu maknanya menghibur, hiburan. Tasliyah. Menghibur. Wal hattu ala sabri biwa'dil ajri. Dan menyuruh orang lain dalam hal yang ditimpa musibah untuk bersabar biwa'dil ajri, dan memberi tahu kepadanya akan ganjaran yang dijanjikan oleh Allah jika ia bersabar. Ada orang ditimpa musibah, bukan hanya sebab ada kematian semata, atau ya mas, sebenarnya bukan hanya kematian semata-mata takziah ini. Kalimat takziah ini penggunaannya dalam agama bukan hanya kita ucapkan atau kita lakukan kepada orang yang ditimpa musibah kematian semata, bukan. Tapi takziah sebenarnya perintah agama yang kita lakukan pada orang yang ditimpa musibah, apapun jenis musibahnya. Hanya saja penggunaannya ya kemudian dibatasi hanya untuk mereka, kepada mereka yang sedang ditimpa musibah kematian. Tapi sebenarnya tidak. Jadi takziah itu yakni nasihat berupa ucapan. Takziah itu merupakan ucapan yang isi, yang maksud ucapan, perkataan yang kita ucapkan kepada orang di musibah itu, isinya yakni dan kalimat-kalimat menghibur. Terpulang pada kita. Isinya menyuruh kepada orang itu untuk bersabar. Isi ucapan yang kita sampaikan itu memberitahunya akan ganjaran yang Allah janjikan buat dia jika ia bersabar. Jadi kalau dalam bahasa Melayu, katalah kita jumpa kawan yang di musibah, ya saya datang ini, ya saya ikut bersimpati dengan awak. Setiap orang pasti akan mengalaminya, ditinggal mati oleh ahli keluarga. Dan saya juga ikut berdoa, juga berharap agar saudara dapat bersabar. Kerana Allah telah menjanjikan ganjaran yang sangat besar bagi orang yang bersabar. Setelah kita pelajari pada siri lepas, kita beritahu dia, sebetulnya awak tidak kehilangan apa-apa. Dan saudari tidak kehilangan siapa-siapa. Kalau katalah dia dirahmati oleh anak, kita beritahu dia, puan atau tuan, sebenarnya tidak kehilangan siapa-siapa. Kerana anak puan yang meninggalnya Allah ambil itu milik Allah.
Sekarang Allah ambil. Coba yakinkan diri Puan bahwa Puan sebenarnya tidak kehilangan siapa-siapa. Nasihat kita berupa ucapan yang dapat membantu orang itu bersabar, redha. Itulah namanya takziah. Jadi kalau kita hanya kata, saya ucapkan takziah, itu bukan takziah. Itu bukan takziah apa? Apakah orang terhibur dengan ucapan, kamu ucapkan takziah? Tak. Susun ucapan itu, kalimat itu. Berupa nasihat. Itu takziah. Wa du'a lil mayyit wal musab. Dan berdoa bagi yang meninggal dan berdoa bagi orang yang ditinggal. Jadi ada orang matian panjang. Kita jumpa ahli keluarganya. Kita bercakap dengannya. Kita beri nasihat padanya. Yang isi nasihat itu dapat membantunya untuk bersabar. Yang isi nasihat yang kita sampaikan itu boleh menghibur dia, meringankan bebanan. Kalau itu dianggap bebanan, kita pohonkan pengampunan bagi yang meninggal. Kita pohonkan keampunan bagi yang ditinggal. Itulah takziah. Jadi kalau kita hanya tulis takziah buat awak, itu bukan takziah. Jadi kena tulis. Saya juga. Itu kalaulah menggunakan medsos. Walaupun menurut agama, kita jumpa orang itu jika memungkinkannya. Inilah mungkin dalam setahun ini kita memang tidak boleh ini terhalang oleh kekangan-kekangan yang di luar kehendak kita. Sehingga banyak kan dalam tahun lepas sahabat-sahabat yang meninggal yang kita tidak boleh sakit, tidak boleh menjenguknya, meninggal tidak boleh ya mungkin hanya melalui itu. Sebab itulah minimum takziah yang menepati agama yang diamalkan oleh kemuliaan kita, minimum ucapan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita katakan kepada orang yang dimati, oh, saya ucapkan atas kematian anak saudari, saya ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi. Seakan-akan kita beritahu pada orang itu, ketahuilah sesungguhnya semuanya milik Allah. Dan ketahuilah sesungguhnya semua akan kembali padanya. Itu baru takziah. Walaupun tidak ada kalimat saya ucapkan takziah. Walaupun tak ada kalimat saya ucapkan takziah. Jadi kadang-kadang hanya begitu. Okeylah, saya ikut simpati, saya ikut bela sungkawa. Faham ya? Itu. Hakadha ya'rifuhal fuqaha rahimahullah. Inilah yang diberikan oleh fuqaha, ahli fikah. Minhum, contohnya sebab mereka adalah Al-Allamah Ibnul Muflih. Ahli agama, ulama namanya Ibnul Muflih dalam kitabnya Al-Furu'. Itu pertama. Ada pengertian takziah yang lain, yang lebih kurang sama. Yang kedua, at-ta'ziyatu, takziah itu ialah taqwiyatul musabi ala tahammulil musibati sabri alaiha.
Ya. At-ta'ziyah ialah taqwiyatul musabi. Taqwiyah itu maknanya memberi kekuatan. Kita memberi kekuatan kepada orang yang ditimpa musibah. Apa kekuatan? Apa sesuatu yang boleh berikan pada orang yang membuat dia jadi kuat? Bukan kuat fizikalnya, maksudnya kuat jiwanya, kuat hatinya, kuat menghadapi. Ya nasihatlah. Dan saya yakin kalau kita hanya ucapkan saya ikut takziah, mungkin tidak memberikan kekuatan. Dengan nasihat. Apalagi kalau kawan karib, lalu kita peluk banyak orang itu, lagilah. Bebanan pasti terasa ringan. Jika orang yang ditimpa musibah itu tiba-tiba merasa ringan beban yang sedang dihadapi, kemampuan untuk bersabar menjadi bertambah kuat. Maknanya kedatangan kita, nasihat yang kita berikan padanya, pelukan kita kepadanya, maknanya takziah kita berjaya. Takziah kita berjaya. Sebab takziah yakni taqwiyatul musabi, memberi kekuatan kepada orang yang ditimpa musibah, kekuatan jiwanya. Ala tahammulil musibah, kekuatan untuk menanggung, memikul bebanan musibah. Jadi ringan. Wasabri 'alaiha, dan menyuruh kita bersabar. Sebab itulah kenapa pada zaman Nabi ketika Ja'far meninggal, Nabi perintahkan kepada sahabat-sahabat, isna'u ta'aman li ali Ja'far. Buat makanan kepada keluarga Ja'far, dia sedang ditimpa musibah. Orang ditimpa musibah, ya pasti susah. Maka kita bantu, kita ringankan bebanan dia. Salah satu contoh bebanan, Nabi kata, janganlah uang itu disuruh dibebani untuk buat makanan bagi hidangan pada tetamu. Orang lain, jiran lain yang memberinya makanan, yang berinya itu, dan itu namanya ta'ziyah. Akhir-akhir ini banyak saudara-saudara kita yang ditimpa musibah, banjir. Ada yang mungkin meninggal, milik keluarganya, tempat tinggalnya tenggelami air. Walaupun rumahnya tidak rubuh, tetapi isi perkakas rumahnya semua tidak boleh dipakai. Sedih pasti. Sedih, itu musibah. Kemudian bila kita jumpa orang itu dan kita beri nasihat dia, yang dengan nasihat itu, dengan perbuatan itu, mungkin dengan bantuan yang kita bawa kepadanya, meringankan bebanannya, dia merasa kuat untuk menghadapi musibah banjir, walaupun hilang segala-galanya. Kemudian kita peluk dia, sehingga orang itu mendapatkan kekuatan, sehingga mampu menanggung beban musibah. Usaha kita jumpa orang itu bantuan, itulah namanya takziah. Itulah takziah. Jadi takziah ini lebih berupa satu tindakan nyata. Ima dengan ucapan, ima dengan tindakan, dengan perbuatan, ima dengan apa sih? Yang dengan tindakan kita, tindakan nyata kita itu membolehkan orang itu bisa mampu menanggung musibah. Punya kekuatan. Jadi takziah bukan ucapan, saya ucapkan takziah. Bukan. Nah itulah sekarang yang sedang dilakukan. Dan saya yakin semua kita terlibat ya bagi bantuan dari jauh dari ini. Apalagi yang terlibat betul-betul dalam misi kemanusiaan. Itu takziah.
Habis orang itu sampai menangis-nangis karena dapat pertolongan. Walaupun susah, hilang sih, tapi tiba-tiba jadi terasa ringan. Yalah, masih ada orang tolong. Kalaupun tidak mendapatkan semula lah sebagaimana keadaan sebelumnya, selesa sekurang-kurangnya, ringan bebanan. Nah, apa yang dilakukan oleh orang yang datang membantu, beri nasihat, khidmat nasihat. Ada yang mungkin sekretari datang karena apa ya? Mereka ni ya trauma mungkin dan sebagainya. Itu takziah, taqwiyatul musab ala tahammulil musibah was-sabri 'alaiha. Dan yang ketiga, maknanya lebih kurang sama berkisar itu saja. At-ta'ziyatu hiya at-tasbir. Sama. Takziah itu yakni at-tasbir. Tasbir itu maknanya membantu orang yang dimusibah itu untuk mampu bersabar. Tasbir. Menjadikan orang lain mampu bersabar. Ya, membantulah. Sehingga bebanan terasa ringan olehnya. Walhamli ala sabri bidzikri ma lil masab wa yuhaffifu husna wa yu'minu alaih. Denganlah, menyebutlah mungkin nasihat-nasihat agama, ganjaran yang Allah sediakan baginya, sehingga menjadi kurang sedihnya, menjadi mudah menghadapinya. Itu takziah. Ini ada 3 ta'rif yang saya sempat sampaikan, tapi kesemuanya sama. Jadi lagi takziah bukan ucapan takziah, bukan. Saya akan berkata tadi dalam mukadimah, saya tidak dapat pahala kalau saya mengatakan saya ucapkan tasbih, saya ucapkan tahlil, tak dapat pahala. Tapi kalau saya kata saya akan katakan subhanallah, saya ucapkan astaghfirullah, baru dapat pahala. Begitu maksudnya ya. Baik. Sekarang yang dalam bahasa Melayu. Sebenarnya sama aja maksudnya. Secara bahasa, makna takziah dari segi bahasa bermaksud menguatkan. Tadi sudah ada ya. Takwiyah. Memberi kekuatan kepada orang yang ditimpa musibah. Itu dari segi bahasa. Takwiyah. Bagaimana? Apa yang boleh kita lakukan untuk membantu orang itu jadi kuat menghadapi musibah? Tadi ucapan, nasihat, mungkin pelukan, kalau di kawan akrab kali, bantuan dan sebagainya, sehingga kuat, mampu berdiri untuk menghadapi hari-hari masa depannya. Walaupun hari jatuh, dia hanya punya keyakinan yang dia mampu bangkit semula. Karena bantuan kita. Ima bantuan kanseling kita, ima bantuan apa tadilah, apa saja. Menguatkan. Sedangkan secara istilah, pengertian takziah adalah menganjurkan seseorang untuk bersabar atas beban musibah yang menimpanya. Mengingatkannya akan dosa meratap. Ini di samping kita ingatkan dia akan ganjaran yang Allah janjikan baginya jika mampu bersabar, kita ingatkan juga akan dosa, azab yang Allah akan timpakan kepadanya jika ia meratap niyahah. Ingatkan.
kamu tahu tak, awak sekarang sedang tiba musibah. Bila awak dapat bersabar menghadapinya, dan kita jelaskan, sabar itu begini, akhirnya dia faham dan akhirnya mampu tenang. Pahalanya besar. Tapi jangan lupa, bila kamu mengeluh, kamu merasa Allah tidak berlaku adil, kamu buruk sangka kepada Allah, kamu menyalahkan Allah, kamu menyalahkan takdir, kenapa aku, kenapa bukan orang lain. Ingat, dosanya sangat besar. Terlintas saja dalam fikiran kamu, terlintas saja dalam hati kamu, bahwa Allah tidak berlaku adil, tak sepatutnya ini berlaku. Kenapa kita? Kenapa bukan orang lain? Dosanya besar. Nah, itu kita ingatkan. Jadi nasihat kita kepadanya tadi bukan semata-mata memberikan kekuatan menghadapi usaha, tapi juga dia agar dia tidak melakukan kesalahan. Dengan kesalahan itu akan bertambah atau akan menambahkan dosanya. Memohonkan ampunan dosa bagi yang mati, kalau itu musibah kematian. Dan bagi orang yang tertimpa musibah yang ditinggalkannya. Sama seperti mana definisi yang di atas tadi. Baik. Imam Al-Qiroshi mengistilahkan takziah dengan menghibur. Dalam bahasanya tasliyah tadi. Menghibur orang yang tertimpa musibah dengan pahala-pahala yang dijanjikan oleh Allah. Ini sebenarnya maknanya lebih kurang sama dengan di atas tadi ya. Sekaligus mendoakan mereka dan orang yang meninggal. Syarah Al-Qirazi Al-Mukhtasaril Khalil. Saya kutipan di sana. Baik. Ini pengertian dia. Jadi bila kita sudah pengertian itu, barulah kita tahu takziah itu apa. Oh begini rupanya takziah itu ini. Setakat ucapkan hantar SMS, saya ikut takziah, itu bukan takziah. Bukan. Sebaliknya, walaupun kita tidak mengucapkan, saya mengucapkan takziah, kita tak akan tahu itu. Tapi kita ucapkan kalimat yang lain, kita melakukan perbuatan yang lain, yang dengan ucapan kita, dengan perkataan kita, dengan nasihat kita, dengan perbuatan kita, bantuan kita, orang yang musibah itu menjadi kuat jiwanya, mampu bersabar, yakin bahwa dia masih punya hari esok. Jiwanya jadi tenang dan tenteram. Itulah takziah yang sebenar-benarnya. Yang sebenar-benarnya. Luar biasa ya. Ini bermakna takziah ini satu ibadah ya mas sekalian. Yang melakukan dapat pahala. Kita yang memberikan, menyampaikan takziah, kita dapat pahala. Orang yang menerima, yang dimusibah pun dapat pahala. Coba kalau kita lihat musibah dari aspek ini. Mana buruknya? Bukankah dengan adanya musibah menimpa satu golongan, satu kumpulan, sebagian orang, bermakna membuka peluang bagi seluruh khasnya di tempat itu untuk mendapatkan pahala. Yang tertimpa musibah pun punya peluang besar untuk dapatkan pahala, bahkan dosanya diampun jika ia bersabar. Yang keselamat daripada musibah pun ada peluang besar untuk dapatkan pahala jika ia berjaya membantu sahabatnya yang sedang di musibah mampu bersabar. Masya Allah. Jadi musibah kalau kita lihat dari sudut agama seperti ini, itu cara Allah membuka pintu bagi hambanya
untuk mendapatkan bekalan akhirat, untuk membuka pintu keridhaan Allah kepada kita. Caranya kita melihat dari aspek ini. Tapi kalau kita melihat musibah itu semata-mata daripada aspek duniawi, memang susah. Kalau semata-mata kita melihat aspek keduniaan, kan hilang itu, hilang barang, memang rugi. Sehingga sangat susah untuk bersabar jika kita melihatnya dari aspek duniawi semata. Berat. Kenapa tidak melihat dari aspek akhirat? Sehingga bila kita melihatnya daripada sudut ukhrawinya, kita akan melihat, Masya Allah, rupanya Allah ini benar-benarlah Ar-Rahman Ar-Rahim. Dia memberikan rahmat kasih sayangnya, melimpahkan rahmat kasih sayangnya. Bukan semata-mata dengan kesenangan, kenikmatan. Tapi dia Ar-Rahman Ar-Rahim juga melimpahkan rahmatnya melalui musibah. Sehingga orang tetap memuji Allah. Walaupun musibah, walaupun dia sedang ditimpa musibah. Coba kalau dilihat dari situ itu. Masya Allah. Hati jadi tenang. Musibah sebab rupa-rupanya akan memberikan kebaikan yang luar biasa bagi mereka yang tertimpa dan bagi mereka yang selamatkan. Masalahnya, ramai daripada kita, bila berlaku musibah itu, mereka melihatnya hanya dari aspek duniawi semata-mata. Itu masalahnya. Oh, kasihanlah, hilang barang itulah. Rumahnya habislah. Ya memanglah. Habislah ini. Macam mana nak hidup, tengok akhirnya. Bantu aja. Memang. Kalau kita melihatnya dari aspek duniawi semata-mata, memang itu kerugian yang besar, beban yang tidak ringan. Tapi coba sebagai orang Muslim kita ubah sedikit. Nanti kan jadi ringan bebanan itu. Jadi ringan. Masya Allah. Itu. Jadi kita yang membantu mereka mampu bersabar dapat pahala. Mereka yang tertimpa musibah pun dapat pahala. Allahu Akbar. Dan pahala yang Allah janjikan kepada kita, ima kita yang bertakziah, atau mereka yang menerima takziah, itu tentu jauh lebih baik daripada apa yang Allah ambil. Apa yang hilang. Mungkin mereka kehilangan kereta, karena keretanya jadi kapal selam. Kehilangan perabot, kehilangan dapur masak, kehilangan katil, tilam, dan lain sebagainya. Memang berharga, apalagi mahal. Apakah semuanya mahal-mahal? Tapi nilainya tentulah tidak seberapa dibanding ganjaran yang Allah sediakan, yang Allah janjikan, jika kita mampu bersabar. Kejayaan kita membantu orang lain bersabar, kita pun dapat pahala yang tidak sedikit. Nah, ya, baik. Itu takrifnya. Sekarang yang kedua, pensyariatan takziah, tasyri'ut takziah. Betul ke takziah ini termasuk perintah agama? Jangan takziah ini hanya tradisi sahaja.
Jangan-jangan takziah ini hanya budaya Arab saja. Betul ke takziah ini suatu amalan yang disyariatkan oleh agama? Kalau dia bukan agama, kalau ia bukan tradisi, kenapalah setiap umat manusia, tak kira agama apapun, dia juga datang simpati juga. Ada orang bukan Islam pun, orang Hindu, orang apa, kalau ada kami pasti datang juga. Kenapa? Jangan-jangan ini memang fitrah manusia. Jangan-jangan ini hanya memang fitrah manusia. Kalau ia merupakan fitrah manusia, dan manusia pasti akan tergerak. Dari segi nalurinya pasti tergerak untuk menzahirkan simpati pada saudaranya masing-masing. Kalaulah begitu, kenapa pula agama campur tangan? Bukankah jika sekiranya agama tak campur tangan pun manusia akan pergi juga, menghibur juga? Mungkin gitu ya pertanyaan dia. Kenapa mesti campur tangan? Bukankah agama? Ya, pertanyaan itu sebenarnya tidak perlu ada contoh. Manusia ini fitrahnya aja mas sekalian, dicipta oleh Allah, perlu makan. Bila lapar, makan. Pasti. Bila dahaga, pasti minum. Itu fitrah dia. Itulah sunatullah badan kita. Kalaulah manusia dicipta oleh Allah, secara fitrahnya, bila lapar, pasti ingin makan. Bila dahaga, ingin minum. Lalu kenapa lah Islam campur tangan dalam bab makan dan minum? Coba kalau kita fikir. Kenapa Islam campur tangan? Bukankah kalau kita tak pada disuruh pun kita akan makan? Nah, tentu adalah jamaah sekalian. Perkara-perkara yang Islam campur tangan ni, ada perkara-perkara yang bila kita melakukannya dapat pahala, jika kita melanggarnya atau meninggalkannya, kalaupun tidak berdosa, dapat pahala, tidak berdosa, mungkin rugi. Tengok bab makan bab minum, kan banyak hadis-hadis Nabi, Quran cerita pakai. Jadi Islam campur tangan bukan tentang makanlah bila kamu lapar. Tak, bukan itu. Tak payah disuruh pun kalau orang itu lapar, tak kira lah mukmin ke kafir ke, tak percaya Tuhan ke, pasti makan. Tak payah disuruh. Tak payah menunggu suruhan agama. Macam tadilah, kalau ada kawan itu musibah, tak kira agama apapun, pasti akan datanglah. Kalau tidak berzahirkan simpati. Kerana itu fitrah dia. Rasa kemanusiaannya pasti tersentuh. Tapi itu kenapa agama campur tangan? Dalam hal apa agama campur tangan dalam hal ini? Nah, ini yang kita nak pelajari. Pensyaratan takziah. Betulkah takziah itu termasuk perintah agama? Di antara dalil pensyariatannya agama adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang dirawikan oleh Imam Ibnu Majah. Hadisnya berbunyi, ma min mu'minin yu'azzi akhahu bimusibatin illa kasahullahu min hulalil karamati yaumal qiyamah. Riwayat Ibnu Majah. Itu Ibnu Majah ya, bukan Abatul Majah. Itu bukan tak, tapi nun. Tolong diubah itu. Ibnu Majah. Ma min mu'minin yu'azzi akhahu bimusibatin illa kasahullahu min hulalil karamati yaumal qiyamah. Hadis ada Ibnu Majah. Tak itu tukar jadi nun lah. Ya. Apa artinya? Tidaklah seorang mukmin yu'azzi akhahu, yang bertakziah, takziah yang telah kita pelajari tadi,
kepada saudaranya yang ditimpa musibah, kecuali melainkan Allah akan memberinya pakaian. Memaikannya mana Allah akan bagi dia pakaian dengan pakaian kemuliaan kepadanya hari kiamat. Allahu Akbar. Pahala yang Allah sediakan bagi orang yang bertakziah. Takziah menurut yang kita pelajari tadi lah. Di akhirat Allah akan beri pakaian. Namanya hulalul karamah. Pakaian kemuliaan. Kalau di dunia sebagai penghargaan, kayaknya orang dapat pingatkan darjah kebesaran. Ya, mulai pada yang biasa, mungkin Datuk hinggalah tun. Kalau seorang siswazah, pelajar universiti, telah berjaya menamatkan pengajiannya, sama ada degree ke master ke apa namanya pasca sarjana ke PhD ke, setelah berjaya menamatkan pengajiannya, kemudian diadakan satu majlis convocation, bahasa saya di majlis wisuda. Kalau di Indonesia dipanggil majlis wisuda. Di sini convocation lah, orang putih. Kan semuanya pakai bukan pakai baju biasa. Mana boleh pakai kemeja biasa, pakai t-shirt. Wah, dipakainya jubah. Itu pun tengok yang degree, yang master, yang PhD, lain tu jubahnya. Topinya lain. Bila tengok itu, wah hebat. Ini betul-betul pakaian kebesaran. Bukan sebarang orang ni yang pakai ni. Kalaulah katalah hanya dapat degree, ya BA lah kalau zaman dahulu. Takkanlah topinya semacam itu. Ini topi ini bawahnya. Itu pakaian kebesaran. Minta maaf seorang yang dinobatkan menjadi raja. Tengok pakaian dia. Pakaian kebesaran. Maklum dilantik menjadi raja yang dapat agung. Masya Allah. Luar biasa pakaian dia. Itu di dunia. Orang akan, bukan sembarang orang boleh dapat jawatan kehormatan seperti itu. Bukan semua orang boleh memakai pakaian seperti itu. Itu di dunia. Yang memberikan manusia, yang diberi manusia. Ingat di akhirat. Yang menerima manusia, yang memberikan Allah pakaian itu. Kalaulah memakai jubah, lalu pakai topi yang khas. Satu kehormatan yang luar biasa di dunia. Bagaimana yang rupa hulalul karamah di akhirat. Siapa orang yang Allah akan muliakan dengan pakaian kebesaran kemuliaan ini? Orang yang bertakziah. Masya Allah. So itulah karena takziah ini, walaupun takziah itu mungkin fitrah manusia macam makan. Makan itu ya ini fitrah. Asal apa pasti makan. Ingin makan, tak kira apapun agamanya. Tapi kalau kita makan semata-mata karena faktor lapar, ya paling-paling hilang lapar kita. Itu saja, tak lebih dari itu. Tapi kalau kita nak makan, kita lapar, lalu kan nak makan. Nak makan, baca basmalah, katalah. Kan Nabi suruh baca basmalah. Makan dengan tangan kanan. Kita makan, kalau makan tu makan apa, ambil dari tepi. Kalau makan atau minuman panas, kita tak meniupnya. Lepas makan, kita tak boleh ada pembaziran. Lepas makan, kalau ada siap makanan, katalah di jari kita, jilat-jilat itu. Dan kita lakukan itu kerana, oh ya Nabi suruh. Saya baca basmalah ini karena Nabi suruh. Karena buat dengan kami Nabi suruh.
Makan kita bukan hanya makan fitrah, itu makan ibadah. Dapat pahala. Kesan makannya sama aja. Yang makan karena lapar, jadi kenyang. B yang makannya bukan semata karena lapar, karena ada basmalahnya, ada tangan kanannya, ada dapat pahala. Tengok. Yang B hanya kenyang. Yang A hanya kenyang, B dapat pahala. Demikian juga takziah. Karena ia ibadah mesti ada niat. Dilakukan sesuai dengan ketentuan. Coba kalau takziah ini tidak niatkan karena Allah. Dan dilakukan bukan menepati kehendak syarak. Kita tak dapat apa-apa. Ya paling-paling kita ya dianggap kawan. Oh, dia kawan baik. Pokoknya masa itu dia takziah, masa arwah tak ada. Ya akhirnya kita tak dapat apa-apanya itu. Jadi takziah bukan adat. Walaupun saya kata tadi, secara fitrahnya manusia pasti tergerak hatinya untuk menzahirkan simpatinya terhadap sahabatnya yang sedang ditimpa musibah. Pasti. Islam campur tangan ini karena Islam nak bagi keuntungan yang lebih besar. Saya itu kena niatnya kerana Allah. Karena Allah suruh. Ada kadang-kadang orang A dan B hubungannya tidak baik, umpamanya. Punya hubungan yang tidak baik A dan B ini. Tiba-tiba ini tiba musibah, tinggal matilah oleh anaknya ke apa. Masa sebelumnya pun A dan B ini jarang bertegur. Setelah A ini tiba musibah, tinggal mati oleh anaknya ke keluarganya. B ini serba salah. Mana nih aku ni nak pergi atau tidak? Nak pergi bertakziah atau tidak? Kalau ikutkan hati memang tak nak pergi. Karena selama ini memang tak anggap sungguh lah. Tak berkenal langsung lah dengan sikap A. Tak berkenal langsung. B fikir sebenarnya tak berkenal langsung. Tapi kalau I tak pergi pula, apa kata kawan-kawan? Orang tahu bahawa saya kawan A. Kalau tahu apa? Tak apalah. Sekurang-kurangnya nampak. Saya pergilah untuk nampak batang hidung lah. Sebab kalau tak pergi, apa kata orang? Tahu tak? B pergi takziah itu niatnya bukan karena Allah. Kosong. Jangankan dapat pakaian kemuliaan. Pahala sikit pun tak ada. Satu. Lebih jauh kalau kita belajar tentang akidah tauhid. Melakukan perintah agama, takziah itu perintah agama kan? Melakukan suruhan Allah, bukan karena Allah. Bukan perintah Allah, bukan kerana Allah. Takziah itu perintah Allah melalui nabinya. Tapi dilakukan bukan karena Allah, karena malu. Apa kata orang kalau saya tak pergi? Kan bukan karena Allah. Apa kata akidah? Itu namanya riya. Ada yang mengatakan itu syirik. Samalah syirik kecil itu riya lah. Itu kata Fudail bin Iyad. Maksudnya bukan kata saya. Fudail bin Iyad pernah berkata, Al-amalu ligharillah syirkun. Wa tarkul amal ligharillah riya'un. Melakukan suruhan Allah bukan karena Allah itu syirik. Meninggalkan larangan Allah bukan kerana Allah itu riya. Syirik dan riya ini samalah. Hanya istilah sama. Itu jadi jatuh riya. Pergi takziah bukan karena Allah, tapi pergi takziah karena apa kata orang. Kalau saya tak pergi, orang tahu yang kita tu kawan dengan dia. Tapi kalau ikan hati memang tak pergilah. Tak apalah daripada itu riak itu. Jadi bukan sekadar orang tu tak dapat pahala.
Bukan sekadar orang itu tak layak dapat hulalul karamah. Sebenarnya ia malah dapat dosa. Apa dosanya? Riya. Kalau kita kaitkan dengan akidah. Habis kalau begitu, macam mana? Apakah lebih baik dia tak pergi? Kata dia memilih tak pergi. Tak apalah, dia tak pergilah walaupun. Ya, kalau tak pergi maknanya, hadis Ibnu Majah ini diabaikanlah. Rugi serugi-ruginya. Sedangkan dapat penghargaan orang pun dicarinya setengah mati. Nak masuklah termasuk yang berjaya nanti ikut konvoi itu pun, Masya Allah, belajar mati-matian. Dapat pingat itu pun kemudian luar biasa. Kenapalah peluang yang Allah berikan untuk mendapatkan hulalul karamah yaumul qiyamah. Rugi juga. Jika tak pergi, rugi. Karena perintah Allah yang sebenarnya sangat mudah dilakukan, dia tinggalkan. Nak pergi juga bila bukan karena Allah, riya pula, dosa. Itulah agama campur tangan. Jadi apa yang agama campur tangan dalam bab ini? Dalam bab ini. Sebab saya tadi, jika sekiranya agama tak suruh pergi takziah pun, fitrah manusia dengan agama pun, pastilah orang akan menyampaikan rasa simpati. Macam makan tadi lah. Bila agama tak ada perintah agama yang menyuruh kita makan bila lapar, pastilah orang lapar pasti makanlah. Tak payah ada menunggu perintah agama sekalipun. Karena memang begitu fitrahnya. Tapi agama campur tangan bagi panduan. Janganlah kamu nak makan ini semata-mata karena lapar. Cobalah makanlah karena ini, karena itu, patuhi ini, patuhi. Dapat pahala, bukan hanya kenyang. Faham ya? Inilah yang, jadi bukan perbuatan biasa. Bukan adat. Bukan. Ini ibadah. Karena ibadah mesti dilakukan pertama karena Allah. Kedua, mesti kita lakukan sesuai dengan ketentuan Allah. Kita lakukan kerana Allah dan kita lakukan sesuai dengan ketentuan Allah. Baru dikira ibadah. Masanya apakah selama ini yang berlaku takziah tak berlaku itu telah seperti ini? Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Harap kita dapat beramal dengan ini. Karena ganjarannya luar biasa ya. Di akhirat Allah akan beri hulalul karamah. Yaitu kita respect ya mas kalian. Ya kita respect. Mungkin kita tidak berpeluang, mungkin kita berkesempatan, mungkin kita tidak ambil bagian secara langsung, terjun langsung di lokasi istilahnya. Musibah. Ya kita sangat respect, kita mungkin iri, kawan sanggup ambil cuti mungkin, sanggup berbasah-basah, sanggup sampai meredah ini, membantu. Orang itu musibah, meringankan bebanannya, membantu, memberi kekuatan, jiwanya. Itu takziah yang luar biasa. Dan bila semua itu dilakukan lillahi ta'ala, memberitahu kita, Allah akan beri dia pakaian dengan hulalul karamah. Pakaian kemuliaan. Jadi mulia ya, kerja misi kemanusiaan itu mulia sungguh ya Mas kan, sangat mulia. Ya. Ibadah itu sangat mulia sekali. Hablum minan nas ini. Dimensi sosial ini. Dimensi sosial. Lebih lagi. Jika tempat atau apa sajalah
yang kita tolong juga itu di kepentingan awam yang amat-amat diperlukan. Seperti masjid, surau. Dan saya yakin, semua tahulah sekarang ini khasnya Muslimin. Kan dalam 3 Jum'ah ini hingga hari ini kan diumumkan kutipan Jum'ah kali ini untuk bantuan Kulur Selangor Jais mengalahkan. Alhamdulillah ya, jangan lepaskan peluang ini. Kalau kita tak mampu pergi sendiri, masukkan tabung. Jadi kutipan Jum'ah ini bukan untuk masjid, tapi untuk sudah kita sisibah. Kutipan kedua untuk BNI. Hari ini pun dah dibuka lagi. Ya, bahkan mungkinlah ya minggu depan mungkin sudah ada satu poster daripada Jais tentang kutipan ini siap dengan nombor akaun dia. Dan bila-bila masa boleh ini, karena Jais katanya perlukan berapa tadi, sejak 1 juta berapa, 1,8 juta apa untuk beli peralatan pelayanan yang amat diperlukan khasnya oleh masjid-masjid, surau, tempat tahfiz yang terjejas teruk akibat banjir yang melanda khasnya di negeri Selangor ini. Belum lagi di luar, wallahualam yang di Pahang ini, wallahualam. Itu amalan yang sangat mulia, sangat-sangat. Dan itulah bentuk nyata daripada takziah. Dan tentulah kawan-kawan kita yang memperuntukkan masa dan tenaga terlibat terjun langsung di lokasi, tentulah akan mendapatkan pahala yang lebih besar. Lebih besar. Itu mensyariatkannya. Ya. Apa dalil disyariatkannya. Saya sampaikan satu. Ada banyak sebenarnya. Tapi saya ingat cukuplah memadai. Nah, sekarang yang kedua. Apa hukum? Apa hukum takziah ni? Ya, sekalian hukum takziah. Tidak ada perbezaan pendapat di kalangan para ulama bahwasanya hukum bertakziah kepada orang yang ditimpa musibah itu adalah sunnah. Ini saya kutip daripada kitab Al-Mughni karangan Ibnu Qudamah. Tapi saya dah terjemahkanlah. Di dalam kitab Al-Mughni karangan Imam Ibnu Qudamah, beliau menyatakan tidak ada perbezaan di kalangan ulama. Mana sudah menjadi ittifaqul ulama, kesepakatan ulama, bahwasanya hukum bertakziah kepada orang ditimpa musibah. Ingat ya, di sini disebut timpa musibah. Apa saya musibah? Bukan hanya kematian. Walaupun lagi sekali penggunaan di negeri ini khasnya atau mungkin negeri yang lain, takziah itu hanya digunakan dalam musibah kematian. Itu. Walaupun sebetulnya takziah itu yakni umum. Kaitannya dengan apa saja musibah yang berlaku. Musibah banjir ke, musibah gunung berapi ke, tsunami ke, bencana alam ke. Ribut petir rumah ya ini ke, tanah runtuh, orang tertimpa tanah runtuh atau apa sajalah. Kebakaran ke. Tentulah termasuk kematian. Termasuk kematian. Itu takziah. Hanya saja kita mungkin kurang familiar atau kurang biasa. Agak-agaklah kalau kawan. Katalah kalau kawan pamannya, rumahnya dimasuki pencuri, katalah. Lalu sempatlah ambil barang lah, ambil beg dia ke, ambil apa kan. Yalah karena bagnya mahal-mahal. Ya, biasanya kalau rumah itu banyak beg mahal, itu boleh menarik minat pencuri. Kalau dalam rumah itu hanya plastik bag, itu pencuri tak minat lah. Lalu bila dengar saya tak ikut takziah.
Mungkin yang menerima itu mungkin terasa pelik. Tak ada yang matilah. Saya bukan kehilangan nyawa, saya kehilangan beg saja. Takziah ini untuk semuanya. Apa saja musibah yang menimpa seseorang. Hukumnya sunat. Dari segi fikih sunat dalam arti kata, buat dapat pahala, tak buat tidak berdosa. Tapi takziah bukan sekadar sunat, takziah juga sunnah. Kalau sunnah, ini istilah bahasa Melayu untuk membezakan ya. Kalau sunat itu kaitan dengan hukum fiqh. Buat dapat pahala, tak buat tak berdosa. Tapi kalau sunnah maknanya perbuatan takziah itu perintah Nabi. Sunnah itu mana sunnah Nabi, perbuatan Nabi. Bahkan suruhan Nabi itu sunnah. Dalilnya jelas. So itu kalau orang melakukan dalam pengertian yang telah kita pahami tadi, bermakna ia telah menegakkan amalan sunnah Nabi, walaupun hukumnya sunat. Faham ya? Sebab sunnah Nabi ini tidak semuanya berhukum wajib. Kan ada yang sunat. Nah, ini yang sunat. Sunnah yang hukumnya sunat. Sebab ada sunnah yang hukumnya wajib. Ada sunnah yang hukumnya wajib. Bisa ya? Ini sunnah dan sunat. Kalau sunat itu istilah fiqh, kalau sunnah itu istilah. Walaupun dalam bahasa Arab, dia punya tulisan sama ya. Sin, nun, ta. Hanya ada yang ini dibaca sunnatun. Sunnat, ini sunnah. Nah, sunnah. Jadi wakafkan. Jelas itu. Tidak ada perbezaan. Kalau ulama. Bermakna sudah menjadi ittifaqul ulama. Ittifaqul ulama. Dan saya tegas sekali-sekali ya. Kerana semua manusia tak kira agama apapun. Biar tergerak hati untuk melakukan ini. Sedangkan agama kita juga campur tangan bicara tentang perkara ini, maka pastikan ianya kita lakukan kerana Allah semata-mata dan kita lakukan sesuai dengan ketentuan dan peraturannya. Bila kita lakukan seperti itu, walaupun ia hanya sunat, sunnah yang hukumnya sunat, ganjaran yang Allah sediakan seperti mana hadis Nabi tadi, kita akan diberikan pakaian, dipakaikan oleh Allah dengan hulalul karomah. Tentu ini apa ya? Tabsyir, wa'dun yang luar biasa daripada agama kita. Fadilat takziah itu apa? Fadailut takziah. Fadailut takziah. Barangkali begini, mungkin. Jadi kita bahas sedikit. Sebelum saya teruskan ini, mungkin barangkali ada yang ingin ditanyakan, saya persilakan. Apa yang kita pelajari pada mula-mula. Sebenarnya baru 2 poin ya. 3 lah. Pertama tentang ta'rif, kedua tentang tasyriknya, ketiga tentang hukumnya. Baik. Dari 3 itu mungkin ada yang ingin memberi komen atau ingin bertanya, saya persilakan mungkin. Orang 2. Sebelum mungkin sempat saya sambung sedikit. Saya persilakan. Ya, relax saja, silakan. Mungkin ada yang kalau ada.
Tidak ada ya. Jadi kalau tidak ada, saya sambung sedikit. Fadailut ta'ziyah. Keutamaan takziah. Ringkasan ya, yang kita pelajari nota ini ringkasan saja, untuk mudah kita mengingatinya. 1. Mendapat pahala seperti mana pahala orang yang tertimpa musibah. Allahu Akbar walillahil hamd. Subhanallah. Orang yang bertakziah akan mendapatkan pahala sebanyak pahala yang diterima oleh orang yang ditimpa musibah. Kita tahu kan, orang yang ditimpa musibah, apapun bentuk musibahnya, apabila dia mampu bersabar, dosanya terampun. Jika musibah itu untuk menghapus dosanya lah. Atau kata Nabi, darjahnya akan diangkat. Jika orang yang ditimpa musibah itu terampun dosanya kerana musibah yang mereka alami, atau darjahnya diangkat kerana musibah yang menimpanya, kesabaran mereka itu berkat takziah kita kepadanya, nasihat kita, bantuan kita, pelukan kita, keberadaan kita sentiasa di sisinya, kita pun akan mendapatkan pahala sebagaimana pahala yang Allah berikan pada orang tadi. Ini hadisnya. Hadis Imam Tirmizi. Man azza musaban falahu mithlu ajrihi. Man azza, siapa sahaja yang takziah, pergi takziah. Musaban, kepada orang yang ditimpa musibah. Falahu mithlu ajrihi, maka baginya pahala seperti mana pahala yang didapati oleh orang tersebut. Itu tadi di awal saya katakan. Bila kita melihat dunia ini ya Mas Kinan, melihat dunia dan isinya, senang dan susahnya, nikmat dan bencananya, susah dan senangnya, daripada kacamata agama, kita melihat dengan kacamata agama. Daripada aspek rohinya. Dunia benar-benar mazru'atul akhirah. Dunia benar-benar ladang akhirat. Kan Nabi mengajar kita dalam doa yang saya yakin ramai kita telah mengamalkannya. Allahumma ij'alil hayata lana ziyadatan min kulli khair. Ya Allah, ya Tuhanku, jadikanlah hidupku, kehidupan ini menambahkan kebaikan bagi aku. Kita diberi hidup 20 tahun dapat kebaikan. Kita diberi hidup 25 tahun lebih banyak kebaikan. Ditambah lagi lebih. Jadi tambahan usia bermakna menambahkan kebaikan. Bukan menambah keburukan. Itu kalau kita diberi hidup. Waj'alil mauta rahatan min kulli syarr. Ya Allah, dan jika sekiranya lah Engkau nak matikan kami, karena dah tiba ajal kami, jadikanlah kematian kami ini rehat daripada keburukan. Karena salah satu cara yang paling berkesan untuk berhenti melakukan kejahatan, yakni mati. Allahu Akbar. Kita berdoa, ya Allah, jika Engkau masih berkehendak memberi kami kehidupan, jadikanlah
peluang kehidupan yang engkau berikan pada diri ini dapat menambahkan kebaikan. Dan jika engkau telah berkehendak hendak mematikan hamba-Mu ini karena sudah tiba ajalnya, jadikanlah kematian itu sebagai rehat daripada segala kejahatan. Itu doa yang Nabi ajar. Masalahnya, macam mana nak menjadikan kehidupan ini menambahkan kebaikan? Salah satu caranya yakni lihatlah, pandanglah, nilailah dunia dan isinya, segala fenomena yang berlaku, senang susahnya, nikmat, sakit dan sihatnya dari kacamata agama. Contohnya musibah yang ditengok. Kalau seseorang yang ditimpa musibah itu kata melihatnya dari sudut ukhrawi, oh, maknanya Allah sedang memberi aku peluang untuk terampun dosaku. Untuk aku mendapatkan pengampunan bagi dosaku. Allah bermakna bagi aku peluang untuk Dia angkat darjahku. Jika aku sabar. Lalu orang itu bersabar. Melihat musibah ada peluang untuk mendapat pengampunan, peluang baginya untuk meningkatkan makom. Dapat musibah pun kebaikan bertambah. Kita pula yang tidak sedang ditimpa musibah, menemui kawan yang ditimpa musibah, membantunya untuk mampu bersabar, kuat, kita pun dapat pahala sebanyak pahala yang indah tak indah dunia ini kalau kita melihatnya di aspek akhirat. Coba kita lihat dari sudut ukhrawi. Tapi lagi-lagi lah kalau daripada dunia semata-mata. Sangat berat. Saya habislah, saya hilang segala-galanya lah. Macam mana saya ini susah tuh. Saya mulai hari ini saya tak tahu masa depan saya macam mana lah. Semua habis. Ini sudah 2 bulan tidak bekerja. Income tak masuk. Sementara yang ada hilang, tak tahu lagi macam mana. Yang ditimpa musibah perasaan begitu. Saya pun tak tahu macam mana lah jadi macam ini. Ya Allah, kenapalah engkau timpakan seperti ini? Sudah mulai begitu. Kita yang datang pula, yalah, hai pun kasihan juga, hai macam mana? Memanglah berat. Memang berat. Bahkan kalaulah saya pun terkena macam awak, saya pun pasti terduduk. Allahu Akbar. Kalaulah masing-masing melihat hanya dunia, macam itulah. Sehingga dunia jadi fitnah itu karena salah kita menilainya. Tapi coba kalau kita lihat dari, coba lihat dari sudut yang lain lah. Sebab itu tempoh hari saya pernah nyatakan, saya pernah bagi contoh. ABC, katalah. Pergi satu tempat. Mana lawat? Taman bunga. A, B, C, D, C, pergi taman bunga. A melihat bunga yang sangat cantik, yang wah itu kemudian terfikir, bunga cantik-cantik, segar-segar ni. Kalaulah aku beli bunga ni daripada pekebunnya, harga sekian, lalu aku bawa ke bandar, aku jual di bandar sekian, tolak kos pengangkutan sekian, saya masih untung sekian. Itu fikiran A, karena dia otak berniaga. Yang dipikir, untung, tengok taman bunga yang indah. Maklum, dia melihatnya daripada aspek ekonomi. B melihat taman bunga, lalu, indah sungguh. Ambillah kanvas, ambillah dakwah, kata, hasillah lukisan yang indah. Karena rupanya taman bunga tadi dapat menginspirasi, dapat melahirkan lukisan. Maklum dia pelukis. Cantik sungguh. Lukisan, hasil lukisan dijual mahal. Yang si pula melihat taman bunga yang indah tadi. Keluarlah sajak yang luar biasa. Luar biasa baca sajak dan puisinya. Maklum dia sastrawan.
Di melihatnya, nanti bagus sampai subhanallah, ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, nampak kecantikan Allah, nampak kesempurnaan Allah, nampak keagungan Allah, jamal, kamal, dan jala Allah. Hanya subhanallah, hatinya makin lembut, makin tunduk, makin kagum, meremang bulu roma karena melihat kebesaran Allah. Tengok, ABCD, 4 orang melihat benda yang sama, di tempat yang sama, waktu yang sama. Kenapa kesannya berbeza? Benda yang sama boleh memberikan pengaruh. Ya, karena yang satu melihatnya dari sudut ekonomi. Yang satu melihatnya daripada kecantikan. Yang satu melihat daripada dunia sastra. Yang satu melihat dari sudut agama. Nah, musibah demikian juga. Mungkin ada orang dengan musibah, makomnya naik, dosanya terampun, pahalanya bertambah. Tapi boleh jadi dengan musibah yang sama, berlaku di tempat yang sama, waktu yang sama, dosanya malah bertambah, makomnya malah jatuh. Jiwanya bukan makin tenang, tapi makin gelisah dan ketakutan. Macam mana boleh berbeza? Ya, karena melihatnya di sudut yang berbeza, menggunakan kacamata yang berbeza. Agama adalah penyelesai segala masalah. Jika hidup ingin tenang, ingin berjaya, seseorang tidak boleh mencari panduan selain daripada agama yang diturunkan oleh Allah. Ya, contohnya ini. Man azza musoban falahu mislu ajr. Itu fadilat bertakziah. Belum lagi keutamaan orang yang ditimpa musibah. Paham ya sekalian ya? Mudah-mudahan selama kita mama ini, bila kita mendengar musibah apapun yang menimpa orang lain, hendaklah kita dapat mengamalkannya. Apa istilah musibah ini? Dengan sebaiknya sesuai dengan apa yang didaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi nampaknya itu saja yang sempat saya sampaikan malam hari ini. Yang benar daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang silap kelemahan saya sendiri. Mudah-mudahan kita ditentukan pada kesempatan yang lain. Mari dengan bacaan Tasbihah dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr. Illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat. Wa tawashaw bil haqq wa tawashaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.